Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu sahabat Nabi yang selalu setia dalam menemani Rasulullah berhijrah. Siapakah orangnya? Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan referensi dari buku Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, halaman ke-38. Selama 13 tahun Rasulullah SAW menyerukan risalahnya di kota Mekah. Namun selama itu pula Rasul dan para sahabatnya harus menelan perintahan tiada henti dari penduduk kafir Mekah yang lemah ditindas dan yang kaya dimonopoli bisnisnya. Semua pemeluk Islam merasakan pedihnya memikul agama Allah. Rasulullah SAW sendiri disakiti dengan berbagai bentuk, mulai dari verbal yang disebut sebagai orang gila, dicaci dan dimaki. Secara fisik beliau sering disakiti, tak jarang beliau diludah dan dilempar batu. Bahkan ketika beliau sedang sujud di depan Ka'bah, musyrik Mekah dengan teganya menjatuhkan kotoran unta di tengkuk beliau. Rasul tak kuasa mengangkat tubuhnya. Putrinya Fatimah yang membersihkan kotoran itu sembari menitikkan air mata melihat ayahnya tak berdaya disiksa oleh kafir Mekah. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk memindah poros dakwanya ke kota Madinah. Penduduk Madinah telah menyatakan diri siap menerima kehadiran Rasulullah SAW dan sahabatnya pada Bai'at Aqobah. Mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya sengsara tiada henti-hentinya berada di bawah ancaman kafir Mekah. Tak kala mayoritas besar sahabat telah meninggalkan Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW masih menunggu perintah dari Allah SWT untuk hijrah. Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW guna meminta izin untuk turut diperkenankan hijrah bersama sahabat yang lain. Namun Rasul tidak mengizinkan. Abu Bakar sebenarnya sangat berharap bahwa beliaulah yang akan diminta Rasul untuk menemani beliau hijrah ke kota Madinah. Dengan penolakan Rasul, harapan Abu Bakar semakin membesar karena kemungkinan Rasul menolak adalah agar Abu Bakar dapat menemani beliau berhijrah. Tepat pada hari Senin, Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar memberitahu bahwa hijrah telah turun. Rasul meminta Abu Bakar menemaninya. Alangkah bahagianya Abu Bakar. Ia sangat gembira karena dalam kondisi-kondisi penting, Rasulullah sendiri selalu memilih Abu Bakar untuk menemaninya. Diam-diam, Abu Bakar telah menyiapkan 2 kendaraan agar digunakan oleh Rasul saat berhijrah. Rasul dan Abu Bakar selanjutnya pergi ke kota Madinah. Namun rute yang dipilih justru berlawanan. Madinah terletak di sebelah utara Mekah, namun Rasul dan Abu Bakar justru pergi ke selatan. Hal ini dimaksudkan agar mengecoh orang-orang kafir Mekah, karena sebelumnya mereka telah sepakat membunuh Rasulullah SAW. Di selatan, mereka terlebih dahulu menaiki Bukit Syur. Di sana mereka berdua bersembunyi di dalam gua. Kisah perjalanan hijrah Rasul hanya diketahui oleh Abu Bakar dan keluarganya. Selama di dalam gua, Abu Bakar memerintahkan putranya Abdullah untuk menguping pembicaraan orang-orang kafir Mekah dan melaporkan hiruk-pikuk apa yang terjadi di dalam kota. Abdullah membaur dengan orang-orang kafir Mekah di pagi dan siang hari dan merekam semua hal-hal penting guna melaporkan di sore harinya. Abu Bakar memerintahkan budaknya Amir bin Fahirah
untuk mengembalakan ternaknya di waktu siang dan menyiapkan susu dan daging di kala sore hari. Kambing itu pula yang menghapus jejak-jejak kaki Rasul dan Abu Bakar ketika meninggalkan Madinah. Asma binti Abi Bakar bertugas yang mengirimkan makanan ke dalam gua secara sembunyi-sembunyi, karena keluarga Abu Bakar kompak dalam menyusun siasat strategi guna melindungi Rasulullah SAW. Selama 3 hari, Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua. Kabar mencekam berhembus. Pembesar Mekah sepakat bahwa siapapun yang dapat menangkap Rasulullah, baik itu hidup atau mati, akan diberi imbalan 100 ekor unta. Abu Bakar yang berada di dalam gua tiada hentinya khawatir dengan kondisi Rasulullah. Ia risau dan sedih apabila sampai keberadaan mereka diketahui oleh kafir Mekah yang beresiko kehilangan orang yang sangat dicintainya, yaitu Rasulullah SAW. Selama perjalanan, Abu Bakar silih berganti berada di depan lalu di belakang beliau. Abu Bakar bermaksud meningkatkan kewaspadaan jangan sampai sosok Rasulullah SAW diketahui. Abu Bakar juga kerap mengusap pasir yang membekas jejak-jejak kaki Rasul dan dirinya agar tidak diendus oleh orang-orang kafir Quraisy. Kecintaan Abu Bakar pada Rasulullah sangat teramat dalam. Sebelum masuk ke dalam gua Syur, Abu Bakar yang membersihkan gua tersebut agar dapat ditinggali oleh Rasul. Diceritakan pula bahwa pada suatu malam terdapat lubang pengangan di dalam gua, dan dikisahkan bahwa terdapat ular yang muncul dari lubang tersebut. Abu Bakar menyadarinya. Ia lalu menutup lubang tersebut dengan risiko ia akan tergigit ular. Abu Bakar pun tergigit dan ia meringis kesakitan. Ia lakukan semua itu karena khawatir Nabi yang sedang tidur dalam pangkuannya akan terjaga dan terganggu. Tak kala Rasul terjaga, beliau melihat Abu Bakar kesakitan digigit ular. Rasul lalu mengusap kaki Abu Bakar yang digigit ular dengan ludah beliau. Abu Bakar pun sembuh. Di tengah ketidakpastian selama di dalam gua, Abu Bakar terus mengeluh gelisah. Abu Bakar takut terjadi apa-apa dengan Rasul. Abu Bakar tak kuasa menanggung kesedihan jika tak mampu melindungi Rasulullah SAW. Mereka hanya berdua dalam gua, dan jika sampai tertangkap, sudah barang pasti mereka akan menjadi bulan-bulanan kafir Mekah. Abu Bakar pun menitikkan air mata. Rasul bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku tidak kuasa menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah." Melihat kegelisahan dan tangis Abu Bakar, Rasul bersabda, "Abu Bakar, janganlah engkau berpikir bahwa kita hanya berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang ketiga yang senantiasa menemani kita. Janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Abu Bakar menjadi tenang, dan beliau percaya bahwa sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar sangat percaya sekali dengan Rasulullah SAW. Tiada satupun kata yang keluar dari beliau ia dustai. Abu Bakar di balik Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga dan membantunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.